Saya percaya kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, izinkan Tuhan lewat Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita. Bukan hanya bekerja di pikiran, tapi bekerja di dalam hati. Kalau firman lewat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, maka kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang diam, tapi kita mau respon kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Di ibadah yang kedua, saya bersyukur kepada Tuhan, kembali lagi dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Yandri Walean, melayani di Desa Kalukubula. Hari ini firman Tuhan saya beri tema menjadi umat Tuhan yang taat. Katakan amin. Kisah Rasul pasal yang kelima, mulai ayat 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Haleluya. Ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebuah pernyataan yang berani, pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus mewakili rasul-rasul yang lain. Tatkala mereka sedang dihadapkan di mahkamah agama karena pelayanan Petrus, karena pemberitaan Injil, bagaimana Petrus menyerukan tentang Yesus yang mereka gantung, yang mereka tangkap, tentang Yesus yang mereka salibkan, yang sesungguhnya adalah Tuhan. Yesus yang mereka salibkan, yang sudah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang mereka beritakan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga berita yang disampaikan oleh Petrus itu membawa dampak yang luar biasa, khususnya orang-orang yang ada di Yerusalem. Sehingga baik orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, mereka yang mendengar berita yang disampaikan oleh Petrus dengan urapan Allah, dengan lantang, dengan keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang merespon, mereka memberi diri, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga terjadi perkembangan orang-orang percaya yang luar biasa. Dan hal ini dilihat kalau dibiarkan, maka Yerusalem dan sekitarnya akan alami lawatan Tuhan yang luar biasa, sehingga akan semakin banyak orang-orang menjadi percaya, sehingga menimbulkan ketakutan dari orang-orang Farisi yang anti dengan Kristen, menimbulkan ketakutan dari para tokoh-tokoh agama, mahkamah agama, sehingga mereka berencana bagaimana menghalangi supaya rasul-rasul ini
tidak lagi memberitakan Injil. Maka mereka sepakat menangkap lalu dihadapkan dengan mahkamah agama. Dan tujuannya intinya supaya Petrus jangan lagi memberitakan Injil. Petrus dilarang untuk berhenti, tidak lagi memberitakan Injil. Tetapi apa yang dikatakan Petrus dengan lantang dan dengan berani. Dan saya percaya keberanian Petrus ini karena Roh Kudus ada di dalam diri Petrus dan murid-muridnya. Karena mereka telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini memberikan mereka keberanian untuk menyampaikan sebuah perkataan. Dan perkataan ini sebenarnya mengandung resiko, sebab perkataan ini melawan apa yang diinginkan oleh para mahkamah agama. Dengan lantang Petrus berkata di dalam ayat yang ke-29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mungkin Petrus berkata, saya lebih takut, saya lebih taat kepada apa yang Allah perintahkan untuk saya lakukan, daripada saya harus taat apa yang diinginkan oleh mahkamah agama. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Pernyataan Rasul Petrus, kita harus taat, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan tentu ini juga menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Sebagai umat-umat Tuhan, mari kita menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana menjadi umat Tuhan yang taat kepada Allah? Saya punya teman, seorang hamba Tuhan. Walaupun dia bukan dari kalangan organisasi kita. Dia melayani Tuhan dan juga bekerja di salah satu instansi pemerintah. Walaupun dia gembala sidang. Satu ketika dia lewat di depan saya. Waktu itu saya menjemput anak saya di sekolah karena kantornya di samping sekolah anak saya. Dari jauh dia senyum-senyum, tapi senyum-senyum malu. Ada sesuatu yang dia pegang di tangannya. Dia pikir kalau dia tidak lewat, mau lewat jalan mana? Cuma itu jalan satu-satunya. Lalu dia lewat sambil dia ketemu kayak senyum, dia bilang, halo bro, saya bilang halo. Kalau dia kasih tunjuk, rupanya dia bawa 2 bungkus rokok. Nah, kita bos kok suruh. Rupanya dia malu-malu ketemu karena dia bawa rokok, dia bawahan, atasannya suruh dia pergi beli rokok. Maksudnya begini saudara, untuk menjadi taat, yang harus kita lihat adalah siapa yang memerintahkan kita, bukan isi dari perintah itu. Ini teman ini karena dia lihat yang perintah dia bos, atasannya, sebenarnya itu berlawanan dengan hati nuraninya. Tapi karena dia harus tunduk kepada pimpinan, maka dia harus pergi beli. Menjadi umat Tuhan yang taat semuanya itu bukan persoalan berat, bukan persoalan susah, bukan sesuatu yang sulit untuk menjadi umat yang taat. Kenapa? Kalau kita melihat siapa yang perintahkan kita, maka bukan sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan melihat isi perintah, tapi siapa yang memerintahkan kita. Petrus melihat Tuhan yang memerintahkan dia untuk melayani Tuhan. Walaupun resikonya adalah nyawanya, tapi karena dia lihat Tuhan yang memerintahkannya, maka dia kerjakanlah perintah Tuhan itu dengan penuh ketaatan. Begitupun untuk menjadi umat Tuhan yang taat, bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Kalau kita melihat Tuhan yang perintahkan kita,
menjadi umat Tuhan yang taat, maka kita tidak akan sulit untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang menunjukkan ketaatan bukan karena melihat apa pekerjaan yang harus mereka kerjakan, tapi mereka melihat siapa yang menyuruh mereka untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah Nuh. Kita tahu kisah tentang Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena Tuhan akan menghukum dunia ini sebab kejahatan semakin merajalela. Maka datanglah perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir, dan bahtera itu harus berpetak-petak dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah untuk Nuh buat dan Nuh kerjakan. Lalu apa yang Nuh lakukan? Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21 di dalam Kejadian pasal yang ke-9, maka semua dikerjakan Nuh dengan penuh ketaatan tanpa merubah sedikit pun apa yang diperintahkan oleh Allah. Masa itu belum ada turun hujan. Mungkin ketika Nuh sedang membuat bahtera, orang-orang bertanya apa yang Nuh buat. Mungkin awal-awal belum menampakkan bahtera sehingga orang masih bertanya-tanya. Lalu kemudian sudah terjadi, mulai berbentuk apa yang Nuh buat. Dan mungkin mulai jadi bahan-bahan tertawaan yang dilakukan oleh Nuh. Tapi Nuh tidak menghiraukan semua itu. Dengan penuh ketaatan dia kerjakan, dia lakukan, dia buat bahtera itu. Karena Nuh melihat bahwa yang menyuruh dia buat bahtera itu adalah Tuhan. Jadi kalau Nuh melihat isi dari perintah Tuhan, bisa aja Nuh tawar-menawar dengan Tuhan. Apalagi kondisi pada saat itu belum terjadi hujan. Kalau Nuh melihat isi dari apa yang Tuhan perintahkan, akan terjadi tolak-menolak. Dan mungkin Nuh bisa mengulur-ulur waktu atau menunda dan bisa melakukan protes kepada Tuhan. Tapi Nuh melakukannya dengan setia, sebab Nuh melihat yang memerintahkan dia untuk melakukannya adalah Tuhan. Dan ketaatan yang dilakukan Nuh itu membawa keselamatan bukan hanya kepada diri Nuh saja, tapi juga seluruh anggota keluarga. Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan menghasilkan keselamatan bagi diri kita, dan juga itu bisa mempengaruhi keselamatan kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan kita melihat isi dari setiap perintah. Ada kalanya perintah Tuhan itu bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan akal kita. Ada kalanya perintah Tuhan itu berlawanan dengan keinginan daging kita, sehingga seringkali muncul roh penolakan untuk kita melakukan perintah Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, kalau kita melihat Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkannya, jangan ada penolakan dalam diri kita. Kerjakanlah, lakukanlah, karena itu akan membawa keselamatan kepada kita. Menjadi umat Tuhan yang taat. Tokoh yang kedua adalah Petrus. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, kisah bagaimana ketika Petrus selesai mencari ikan semalaman, kata firman Allah. Lalu tiba-tiba Yesus hadir dan meminta kepada Petrus untuk kembali. Petrus
mendayung perahunya, dan Yesus ikut bersama-sama dengan Petrus. Di sini tidak ada sedikit pun persungutan atau penolakan yang dilakukan oleh Petrus. Kemudian Yesus naik ke perahu, lalu kemudian Yesus mulai melayani. Selesai Yesus melayani, Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus, bertolaklah sedikit lebih dalam lagi. Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebenarnya Petrus tidak aja adu argumen atau mungkin protes, dan bisa saya berkata, Tuhan, sudah semalaman kami mencari ikan. Posisi semua arah kami sudah tebarkan jalan, utara, selatan, timur, dan barat. Dan mungkin tempat yang engkau suruh tebarkan sudah juga kami tebarkan, dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Bisa saja Petrus menyampaikan hal itu kepada Yesus. Tapi apa kata Petrus di dalam Lukas 5 ayat yang ke-5? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat ini. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sudah semalaman. Petrus ini seorang nelayan yang lihai, karena memang pekerjaannya seorang nelayan, dan dia menguasai Danau Galilea. Dia punya pengalaman nelayan yang luar biasa. Tapi tuh hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kemudian berkata, Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Haleluya. Oh, Petrus lihat Tuhan, Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, karena ini perintahmu, maka walaupun mustahil, walaupun mungkin pikiranku tidak akan terjadi apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala. Haleluya. Pernahkah Petrus berpikir dia akan mendapatkan ikan? Apalagi hari itu sudah agak siang. Biasanya ikan itu ada pada malam hari, tapi itu hari siang. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka ketika Petrus tebarkan jalan dan dia menari, betapa kagetnya dia melihat ada begitu banyak ikan-ikan di depan. Oh, haleluya. Jemaat yang taat, jemaat yang akan melihat mujizat. Jemaat yang taat, jemaat yang akan melihat sesuatu yang mungkin dianggap itu mustahil, tapi karena melihat Tuhan yang menyuruh dan dia kerjakan, maka dia akan alami mujizat Tuhan. Pengalaman-pengalaman mujizat bukan hanya menjadi pengalaman hamba-hamba Tuhan, tapi juga menjadi pengalaman umat-umat Tuhan, menjadi pengalaman setiap mereka yang taat kepada perintah Tuhan. Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan, sebab kami bukan background dari hamba Tuhan. Dan yang ada di pikiran saya, bagaimana nanti saya menjadi seorang yang berhasil kalau saya bekerja. Itu yang ada di pikiran saya. Dan tidak pernah ada sedikit pun saya ini mau jadi hamba Tuhan. Tapi dalam satu proses Tuhan, lewat sebuah kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang hidup tidak berkenan, tapi kemudian Tuhan menangkap saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sebenarnya kalau saya tidak ikut keinginan jadi hamba Tuhan,
Saya waktu itu tawaran langsung menjadi seorang pegawai negeri. Sebab tahun-tahun 92 itu saya sedikit sudah kuasai komputer. Itu waktu itu masih istilah WordStat ya, Windows 5. Menguasai mesin ketik IBM semi komputer. Kalau dulu manual 11 jari ya. Saya kuasai IBM, sedikit kuasai masalah surat menyurat karena background sekolah, sehingga ditawarkan di sebuah satu instansi pemerintah, langsung diangkat jadi pegawai negeri. Kakak saya berjuang, tapi saya menolak sampai kakak saya marah. Dia bilang, mau jadi apa ngana hamba Tuhan, mau susah ngana kehidupan. Dia ngomong begitu. Waktu saya mau berangkat ke Jakarta mau TC, saya datang ke rumahnya, dia tidak mau keluar dari kamar. Bagi saya tidak masalah. Tapi satu ketika saya jadi hamba Tuhan, dan dia melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya, dan dia menangis. Dia katakan pada saya sudah menghina kau, tapi ternyata hidupmu lebih senang dari hidup saya. Saya bilang satu hal, ikuti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Tiga saya belajar untuk menunjukkan ketaatan saya kepada Tuhan. Pengalaman pelayanan yang luar biasa di mana Allah menyatakan segala mujizat dalam hidup saya. Ketika saya merintis, saudara, ya karena ada jemaat 1 bulan gak ibadah, tapi saya gak lari, enggak kaki gatal setiap minggu pergi datang ke gereja sini, enggak. Saya ajak istri saya, kita ibadah, berdoa. Kalau ada undangan pelayanan, saya baru datang. Kalau enggak, saya berdiam diri dengan istri, belajar untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. 3 tahun Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Mujizat demi mujizat. Tetangga orang-orang muslim, setiap panen dia katakan, bawa hasil panen ke Pak Pendeta supaya didoakan, supaya nanti dijual semua laku. Mereka bawa. 1 tahun biaya listrik rumah tidak saya bayar, saya kontrak. Tidak kontrak, dikasih tinggal orang. Setiap membayar listrik, kebetulan depan rumah itu pegawai listrik. Oh Pak Pendeta, ini rekening, saya sudah bayarkan listrik Pak Pendeta. Berapa? Oh enggak usah. Bulan kedua berapa? Bulan ketiga kurang pura-pura berapa? Karena pasti sudah dibayar. Belajar untuk menunjukkan sikap taat kepada Tuhan, sehingga apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah terbayang dalam diri saya, justru itu yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan kami. Saya biasa teman bilang, oh pendeta kaya karena punya 3 rumah di BTN, tapi itu rumah-rumah mujizat semua ya. Rumah pertama mujizat Tuhan, rumah kedua di sampingnya mujizat Tuhan, rumah yang ketiga ini mujizat Tuhan. Di depan rumah saya 2 sudah terbeli anak Tuhan. Saya tinggal berdoa supaya itu juga jadi mujizat Tuhan bagi Tuhan. Haleluya ya. Sebab saya yang urus surat-suratnya sampai sekarang, balik nama dan sebagainya di notaris. Saya bilang sama istri, berdoa supaya ini jadi bagian dari pelayanan. Itu terjadi kenapa apa? Karena kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan yang sudah memanggil, menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya bukan background hamba Tuhan, tapi saya melihat bagaimana para senior-senior hamba Tuhan melayani Tuhan dengan luar biasa, sehingga memotivasi saya untuk tetap taat kepada Tuhan, belajar untuk taat. Karena saya tahu di balik daripada ketaatan ada mujizat Tuhan. Petrus berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Yang ketiga atau yang terakhir, tokoh yang ketiga adalah Abraham.
Dalam ayat 9-10 dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, di sana kita melihat bagaimana Abraham tetap konsisten dengan ketaatan. Bayangkan anak satu-satunya, Tuhan minta dia harus persembahkan, dan Abraham tetap konsisten pada ketaatannya. Kenapa demikian? Karena Abraham melihat yang menyuruhnya untuk melakukannya adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan ketaatan Abraham? Dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 dalam Kejadian pasal 22, firman Tuhan berkata begini, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham tetap konsisten dengan ketaatannya sampai pada saat dia siap untuk menyembelih anaknya dan dipersembahkan kepada Allah. Lalu Tuhan datang dan berkata kepada Abraham, bagaimana Tuhan melihat ketaatan Abraham sungguh luar biasa, sehingga Tuhan menggantikan anaknya dengan seekor domba untuk dipersembahkan kepada Allah. Ketaatan daripada Abraham karena dia melihat Tuhan yang menyuruhnya. Jemaat Tuhan, mari menjadi jemaat Tuhan yang taat. Kalau kita taat, maka kita akan seperti Abraham. Ketika kita tidak memiliki sesuatu, ketika kita sedang alami kekurangan, ketika kita sedang alami kesulitan, tetap tunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Maka engkau tidak sadar ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, dan engkau berkata, terima kasih Tuhan, engkau sudah menyediakan apa yang aku butuhkan, apa yang menjadi kekuranganku, apa yang aku perlukan, Tuhan pasti akan menyediakan. Haleluya. Tunjukkanlah sikap taatmu kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang ada dalam kekurangan, ada dalam kesulitan, mungkin di sisi ekonomi engkau sedang alami kesulitan, tetap tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi kesulitanmu. Jadi menjadi taat, saya katakan, bukan sesuatu yang sulit kalau kita melihat siapa yang memerintah kita untuk melakukan. Jangan lihat isi perintah itu, jangan lihat isi apa yang akan kita kerjakan, tapi lihat siapa yang menyuruh kita. Petrus, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh. Abraham, karena Allah yang menyuruhnya. Nuh, karena Allah yang menyuruhnya, dan mereka kerjakan dengan penuh ketaatan. Tapi sesuatu yang luar biasa Allah kerjakan. Nuh diselamatkan, sekeluarga diselamatkan karena ketaatan. Petrus alami mujizat, dan sesuatu yang dia tidak pikirkan akan terjadi itu terjadi. Abraham, Tuhan menyediakan karena ketaatannya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Firman yang kita dengar pada hari ini itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta